Bismillahirrahmanirrahim. Insinyur Solah Atiyah, pahlawan tanpa publikasi media. Dikisahkan oleh Syekh Dr. Mustafa Dasuki Kasbah, pakar wakaf dari Al-Azhar University. Di Mesir, ada satu kota kecil bernama Tafahna Al-Ashraf. Kota ini merupakan kota kecil yang sepi. Namun, atas perjuangan seseorang yang bernama Solah Atiyah, kota ini menjadi salah satu kota termasyhur di Mesir. Solah Atiyah adalah seorang pemuda miskin dari kota itu. Bahkan ketika ia kuliah, hanya mempunyai satu celana panjang. Ia kuliah di salah satu perguruan tinggi di Mesir, mengambil jurusan pertanian. Setelah selesai, ia dan 9 rekannya bersepakat untuk memulai usaha unggas dan perkebunan. Mereka kumpulkan uang sebagai modal masing-masing dengan menjual apapun yang mereka miliki, termasuk uang dari menjual perhiasan istri-istri mereka, dan akhirnya uang sedikit demi sedikit berhasil mereka kumpul. Lalu mereka berpikir, bagaimana kalau sekiranya ada mitra tambahan agar usaha mereka lebih kuat, yakni mitra ke-10. Maka mereka pun mencari mitra ke-10. Namun, siapakah mitra ke-10 itu? Kemudian Insinyur Solah Atiyah mengajukan satu nama sebagai mitra ke-10 mereka, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan menerima 10% dari keuntungan usaha mereka, dengan perjanjian Allah yang akan memberikan perlindungan, pemeliharaan dari segala wabah penyakit. Kemudian dibuat surat perjanjian di bawah notaris, lengkap dengan segala klausulnya, termasuk menyertakan Allah sebagai mitra ke-10-nya. Tidak disangka, pada tahun pertama bisnis usahanya langsung meroket. Kemudian mereka pun bersepakat kembali menaikkan potensi keuntungan kepada mitra ke-10-nya itu, yaitu 20% pada tahun berikutnya. Hingga pada akhirnya, tahun-tahun berikutnya tembus hingga 50%. Lantas, bagaimana mengalokasikan keuntungan 50%-nya itu? Maka dibangunlah sekolah-sekolah, baik putra dan putri dari tingkat SD hingga SMA. Namun, karena keuntungan bisnisnya semakin maju, maka dibuatlah Baitul Mal di kota kecil itu. Selanjutnya, Insinyur Solah Atiyah dan kawan-kawannya mengajukan izin membangun universitas di kota itu. Namun, ditolak dengan alasan tidak adanya infrastruktur penunjang bagi mahasiswanya. Akhirnya, mereka pun mengajukan pembangunan universitas lengkap dengan jalur kereta dan stasiunnya atas biaya mandiri, dan ini akhirnya disetujui. Akhirnya, untuk pertama kali, berdirilah universitas pertama di kota kecil itu. Selanjutnya, berdiri universitas-universitas berikutnya, plus asrama bagi para mahasiswa-mahasiswi yang berjumlah 1000 lebih kamar. Kemudian dibangun Baitul Mal kedua, dan dampaknya hilanglah kemiskinan di kota ini. Setiap panen raya, seluruh penduduk kota diberi sayur mayur gratis, dan diadakan pula pelatihan bagi para pemuda pengangguran menjadi petani tangguh, dan mampu memperoleh hasil dari ekspor ke negara-negara tetangga. Dan puncaknya, Insinyur Solah Atiyah memberikan 100% keuntungan usahanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mitra ke-10-nya itu. Dan ia pun berganti menjadi karyawan bagi mitra ke-10-nya itu. Dan ia pun mau menerima gajinya dengan syarat kepada Tuhannya, agar ia diberikan keistiqomahan, bahwa ia hanya butuh dan meminta kepadanya saja.